pagi. Bagaimana kabarnya? Bapak rasa semua dalam keadaan yang sehat. Setelah kita berlibur, jadi kita akan kembali melakukan aktivitas kita dalam pembelajaran di sekolah, yaitu pembelajaran di semester genap. Oke, Bapak rasa tetap semangat, tetap mempersiapkan dirinya, apalagi sudah kelas 12. Sebentar juga mungkin ada yang mau UTBK, jadi materi-materi tetap dibahas. Apabila kita melakukan sebuah penelitian atau riset, maka salah satu ilmu yang penting untuk kita pelajari sebagai dasarnya adalah ilmu statistika, yaitu yang di sini nanti yang kita bahas adalah tentang distribusi dan fungsi peluang binomial. Oke, nanti di sini kita akan mencoba belajar tentang bagaimana sih menerjemahkan data-data itu ke dalam bentuk numerik, kemudian bagaimana cara menarik kesimpulannya. Oke, langsung saja bagian yang pertama di sini masih yang sederhana. Kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Materi yang pertama kita bahas itu adalah distribusi variabel acak. Nanti di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu supaya kalian bisa mengetahui apa perbedaan dari populasi dan sampel. Nah, yang kedua nanti kalian bisa memahami tentang variabel acak. Oke. Misalkan ibu kita sedang memasak sayur yang terdiri dari berbagai bahan. Kemudian dia mau tahu gimana sih rasanya, apakah sudah enak, apakah garamnya sudah pas, apakah bumbunya sudah pas, apakah nanti sudah matang. Kira-kira nanti yang dilakukan ibu apa sih gitu ya? Apakah dia memakan semuanya? Kemudian dia mengambil kesimpulan, oh ini makanannya sudah enak, ini sayurnya sudah pas, rasa bumbunya gitu ya. Tentu bukan ya, itu namanya kurang kerjaan. Jadi apa yang dilakukan ibu? Nanti pasti ibu mengambil 1 sendok, kemudian mencicipinya. Kira-kira seperti itu. Nah, proses penelitian atau riset juga seperti itu. Nanti kita nggak perlu meneliti semuanya, tapi cukup sebagian aja gitu ya. Kalau tadi masak sayur, jadi sekumpulan sayur atau nanti seluruh sayur itu itulah disebut sebagai populasi. Sementara yang dicicipi itu itulah nanti disebut sebagai sampel. Oke, seperti itu dia prosesnya. Secara definisi, populasi itu bisa dikatakan sebagai seluruh subjek atau objek penelitian dengan karakteristik tertentu. Oke. Kemudian nanti bisa juga sebagai seluruh karakteristik atau sifat yang akan kita teliti nanti. Nah, nanti di sini populasi juga bisa dinyatakan sebagai sekelompok orang, kejadian atau benda yang dijadikan sebagai objek penelitian gitu ya. Jadi di sini kata kuncinya itu ya seluruh gitu ya, seluruh. Nah, yang berikut ada sampel. Nah, kalau sampel itu adalah bagian. Oke, kata kuncinya bagian dari populasi yang akan diteliti. Oke, sebagian jumlah dari karakteristik gitu ya. Jadi kata kuncinya sebagian dari populasi, intinya seperti itu dia. Dan nanti digunakan untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai penarik kesimpulan. Oke. Nah, nanti ide dasar dalam pengambilan sampel, yang pertama kita harus cari tahu dulu informasi tentang seluruh kelas dari objek, atau cari tahu dulu informasi tentang populasi tersebut. Kemudian nanti ambil beberapa diantaranya, kemudian teliti. Kemudian nanti apa yang kita teliti pada sampel itu, itulah nanti yang kita anggap atau kita perluas temuannya ke seluruh kelas. Artinya sampel itulah nanti yang menjadi perwakilan dari populasi. Apapun hasil penelitian kita pada sampel, itulah nanti kesimpulan kita untuk mewakili populasi gitu. Bisa kira-kira ya. Nah, apakah nanti itu sudah bisa mewakili? Makanya ada syaratnya gitu ya. Ada yang pertama, sebelum kita masuk ke syarat sampel yang baik, kita belajar dulu tentang sampel bias. Apa sih itu sampel bias? Sampel bias itu merupakan sampel yang tidak dapat mempresentasikan populasi gitu ya. Artinya sampel itu tidak bisa mewakili seluruh populasi gitu ya. Nggak bisa dia mempresentasikan populasi. Artinya kesimpulan yang kita ambil kalau sampelnya bias, pasti kesimpulannya itu salah. Kira-kira seperti itu. Nanti penyebabnya ada hambatan etis, menolak sebagai respon dan lain-lain gitu ya. Yang berikut syarat sampel yang baik.
Nah, inilah dia, mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Oke. Kemudian apa yang berikut? Sampel valid itu ada pertimbangannya, akurasi dan ketepatan gitu ya. Nggak ada sampel yang bias. Kemudian makin sedikit tingkat kekeliruan, maka akuratnya akan semakin besar gitu ya. Kemudian ada presisi estimasi gitu ya. Di sini kita akan mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi dengan karakteristik populasi gitu ya. Harus cocok nanti antara sampel dengan populasi. Kira-kira seperti itu syarat mengambil sampel yang baik. Nah, yang berikut faktor menentukan sampel, ada derajat keberagaman, ada rencana, kemudian biaya, waktu, tenaga, itu juga diperhatikan gitu ya. Kira-kira biaya yang tersedia berapa, waktunya berapa lama gitu, tenaganya gimana gitu ya, supaya nanti proses penelitiannya tidak terganggu. Nah, yang berikut ada teknik sampling. Teknik sampling ini merupakan proses seleksi sampel atau cara yang kita lakukan untuk mendapatkan sampel gitu ya. Nanti ini jumlah sampelnya harus dapat mewakili seluruh populasi. Nanti di sini dibagi dua, ada probability sampling dan ada non probability sampling. Kalau nanti kita belajar tentang penelitian atau riset, nanti hal-hal ini harus kita kaji lebih dalam lagi gitu ya, harus dikaji lebih dalam lagi. Nanti tekniknya ini ada perhitungannya gitu, tapi nanti kalau di sini kita nggak sampai di situ ya, nggak sampai di situ. Nah, yang pertama, kalau dia probability sampling itu merupakan populasi, anggota populasi yang mau kita ambil itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel gitu ya. Artinya semua objek atau subjek pada populasi tersebut memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Jadi nggak ada peluangnya lebih besar, peluangnya lebih kecil, nggak ada. Peluangnya sama gitu ya. Dan nanti tujuannya adalah untuk generalisasi. Generalisasi sini adalah mengambil kesimpulan gitu. Kira-kira seperti itu artinya. Menarik kesimpulan dari sampel itu, akan kita tarik kesimpulan untuk populasi tersebut. Nah, sementara yang kedua yaitu jenisnya dulu. Jenisnya nanti di sini ada banyak ya. Nanti coba kalian cari ya. Kalian cari tahu, enggak hanya 4 ini. Masih ada banyak selain dari sini, dan cari tahu nanti apa definisinya. Oke. Kemudian kalau yang kedua, yang non probability sampling, di sini nanti tidak memberi peluang yang sama dari tiap anggota populasi. Artinya semua anggota populasi mempunyai peluang yang berbeda-beda gitu. Dan nanti tujuannya ini bukan untuk generalisasi, mungkin punya tujuan-tujuan yang lain. Ini tergantung jenisnya nanti. Ada banyak ya. Ada banyak. Nanti ini juga sama. Coba kalian cari tahu tentang ini ya. Kalian cari tahu tentang ini. Tujuannya masing-masing ini apa gitu. Nah, selanjutnya kita masuk distribusi poba acak. Nah, tadi kan kita sepakat nih, pengambilan keputusan itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari sampel acak yang dipilih. Artinya sampelnya harus acak nih. Oke. Nah, kemudian ruang sampel itu belum terukur secara numerik. Oke, kalau yang bisa dihitung itu kan harus numerik atau kuantitatif. Maka perlulah penaksiran kejadian dalam bentuk numerik akan diperoleh apa? Pengukuran secara kuantitatif gitu. Kira-kira yang bisa kita hitung, yang kita bisa prediksi itu adalah angka-angka atau bentuk kuantitatif numerik gitu ya. Itu yang bisa kita taksir. Makanya adalah nanti namanya variabel acak. Oke, ada nanti namanya variabel acak. Apa sih itu variabel acak gitu ya? Variabel acak itu merupakan sebuah fungsi yang menghubungkan gitu ya, sebuah fungsi yang menghubungkan bilangan real dengan setiap unsur. Artinya nanti setiap unsur dalam ruang sampel. Artinya sampel-sampel yang kita pilih itu atau yang mungkin terjadi itu kita terjemahkan ke dalam bentuk matematika. Nah, fungsi yang menghubungkan inilah disebut sebagai variabel acak. Nanti kita lihat contohnya. Oke, variabel acak nanti biasanya disimbolkan sebagai
huruf kapital X. Oke, huruf kapital X simbolnya. Sementara nanti nilai-nilai kemungkinannya itu dinotasikan sebagai huruf kecil X. Nah, ini nanti dibagi dua, ada yang ruang sampel yang diskrit, ada yang kontinu. Kita lihat dari ilustrasinya atau contoh. Nah, seandainya ada sebuah keluarga nih, mereka memiliki rencana memiliki 3 anak. Kan mereka nggak tahu apakah laki-laki, perempuan, apakah ada laki-laki ada perempuan gitu ya, nggak tahu. Maka perlulah nanti dibuat nanti variabel acak X. Misalkanlah nanti variabel acak X-nya ini menyatakan anak laki-laki. Maka kemungkinan pertama kan ada kemungkinannya ketiga anaknya perempuan. Kalau ketiga anaknya perempuan berarti laki-lakinya 0. Nah, kira-kira seperti itu dia ya. Atau ada kemungkinannya gini, bisa aja anaknya nanti laki-laki perempuan-perempuan, atau perempuan laki-laki perempuan, atau perempuan-perempuan laki-laki. Artinya nanti dari ketiga kemungkinan ini laki-lakinya itu cuman ada 1. Atau nanti apa, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan laki-laki, atau perempuan laki-laki laki gitu ya. Nanti di sini kesamaannya adalah punya 2 anak laki-laki. Mau urutannya itu nanti urusan belakang gitu ya. Atau nanti kemungkinan keempat semuanya laki-laki, 3-tiganya laki-laki. Jadi ginilah nanti cara menerjemahkan variabel acak itu gitu ya, atau ruang sampel itu ke dalam bentuk numerik gitu ya. Jadi karena variabel acaknya yang kita buat adalah anak laki-laki, kalau 0 laki-laki berarti inilah kemungkinannya, kalau 1 laki-laki berarti inilah kemungkinannya gitu ya, dan seterusnya. Oke, nanti di sini P itu perempuan, L itu laki-laki ya. Oke, bisa kira-kira itulah ilustrasi yang pertama, contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, misalkan nih dalam sebuah kantong ada 10 kelereng. Oke, ada 4 merah dan 6 biru. Nah, misalkan kita ambil 2 kelereng berturut-turut, maka kemungkinannya gimana? Bisa aja merah duluan baru biru, bisa biru duluan baru merah, bisa merah-merah, bisa biru-biru gitu ya. Kita tulislah itu. Dan X itu misalkan itu menyatakan apa, banyak kelereng merah yang terambil gitu ya. Maka ruang sampel yang terjadi yang adalah sebagai berikut. Bisa biru-biru, bisa biru-merah, bisa merah-biru, bisa merah-merah. Nanti di sini kalau biru-biru kan yang merah nggak ada, berarti 0 lah nanti ini X-nya. Kemudian biru merah merah biru kan di sini karena variabel acaknya adalah kelereng merah, berarti di sini 1 lah dia. Kalau merah-merah dua-duanya merah berarti di sini 2 lah dia. Oke, itulah variabel acaknya 0, 1, 2. Oke, 0 kalau biru-biru, 1 jika biru merah atau merah biru, 2 jika keduanya merah. Kira-kira seperti itu, gampang ya. Kemudian ada ilustrasi 3. Ilustrasi 3 nanti misalkan kita mengamati jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol, dan X itu menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah kendaraan yang melintas. Maka dari sini bisa kita pastikan bahwa kendaraan yang melintas itu bisa tak terbatas gitu, bisa 0, bisa 1, bisa 2 dan seterusnya. Kita nggak bisa pastikan, berlanjut nanti ya kan. Nanti kendaraannya pasti akan terus lewat, bisa kira-kira. Makanya nanti kita buat di sini variabel acaknya X-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita nggak tahu berapa. Oke. Nah, dari ketiga ilustrasi tersebut, maka yang bentuk pertama dan kedua disebutlah nanti itu ruang sampel diskrit, ya kan, terbatas dia, tertentu. Sementara yang ketiga disebutlah nanti itu adalah ruang sampel kontinu. Artinya dia tetap berlanjut. Nanti kita bahas lagi lebih lanjut bagaimana cara yang diskrit mencarinya, bagaimana yang kontinu. Oke. Bapak rasa sampai situ aja. Nanti ada nih satu soal untuk dikerjakan. Oke, nanti ini hanya membuat tabel sama kayak contoh yang tadi. Nah, nanti di sini mereka merencanakan 6 anak dan X itu menyatakan banyak anak perempuan. Jadi buat nanti ruang sampelnya di dalam tabel, kemudian nanti buat nanti variabel acaknya. Oke. Bapak rasa cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Tetap dibahas ya. Kemudian PR-nya
tugas itu jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, tetap semangat, tetap dijaga kesehatannya, kemudian tetap melakukan social distancing dan tetap memakai masker jika keluar dari rumah. Oke, salam sehat.